jaringan kulit. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Faktor pemicu kanker. Faktor apa saja terjadinya kanker pada tubuh kita? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Bu, Pak, penyakit kanker itu bukan penyakit menular. Penyakit kanker itu penyakit keturunan. Artinya, jika ada kakek, nenek, ayah, ibu, saudara, keluarga kita pernah menderita kanker, apapun namanya penyakit kanker, pasti 20% akan diturunkan atau akan diwariskan ke keturunan selanjutnya melalui gen. Nama gennya proto-oktogen. 80%-nya balik ke pola hidup kita masing-masing. Yang kedua adalah faktor kimia dan fisika. Yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Bapak Ibu, pada poin yang ketiga kita kasih contoh. Yang pertama adalah formalin. Pada umumnya tenaga kesehatan menggunakan formalin itu sebagai pengawet mayat. Namun di era zaman sekarang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, formalin digunakan sebagai pengawet makanan agar makanannya awet, tidak gampang basi. Sering kita jumpai pada makanan kaleng. Yang kedua, Bu, pada ikan asin. Bu, Pak, kalau membeli ikan asin, belilah ikan asin itu yang dikerumungin lalat. Jangan yang tidak ada lalatnya. Nanti bakteri lalatnya bikin penyakit. Sampai di rumah dicuci bersih-bersih atau disiram dengan air hangat, insya Allah bakteri lalatnya akan hilang. Dibandingkan ikan asin yang tidak dikerumungin lalat. Bapak Ibu, lalat tahu yang mana berformalin dan yang tidak. Yang kedua adalah borak. Bu, Pak, borak ini sejenis zat pengenyal, namun bukanlah pengenyal untuk makanan, melainkan pengenyal mainan anak-anak. Sering kita jumpai pada makanan yang kenyal-kenyal. Tahu, bakso, mie, lontong, sosis, pempek, dan lain-lainnya. Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau membeli tahu, belilah tahu itu yang lunak, yang mudah hancur. Jangan yang besar, putih, kenyal, jatuh dia utuh. Itu dikhawatirkan sudah ada boraknya. Yang ketiga adalah zat pewarna makanan dan minuman. Bapak Ibu, zat pewarna makanan dan minuman ini sering kita jumpai pada jajanan anak sekolah, pada saus sambal, pada saus tomat, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali makanan dan minuman yang berwarna-warni. Bapak Ibu, jika membeli makanan dan minuman berwarna-warni, tolong hati-hati. Bagaimana? Kenapa hati-hati? Karena apabila warnanya tersisa menempel di jari, menempel di bibir ataupun di lidah, dipastikan itu bukanlah zat pewarna makanan, melainkan zat pewarna pakaian atau tekstil. Pada dasarnya Bapak Ibu, zat pewarna makanan tidak akan meninggalkan sisa warna, baik itu di jari, di bibir maupun di lidah kita. Yang keempat Bapak Ibu, pemicu terjadinya kanker adalah dalam cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Bu, pada poin yang keempat Puput kasih contoh, yaitu masak nasi menggunakan magicom atau rice cooker. Bapak Ibu, kalau masak nasi menggunakan magicom atau rice cooker, tolong magicom atau rice cookernya jangan dicolok di listrik 24 jam. Kenapa? Nanti nasinya berubah menguning, namun tidak bau dan tidak basi. Di dalam nasi yang menguning namun tidak bau dan tidak basi itu sudah terdapat jamur. Nama jamurnya Aspergillus flavus. Jamur tersebut hidup di suhu terpanas. Semakin lama magicom dicolok di listrik, semakin berkembang biaklah jamur tersebut. Kita konsumsi secara terus-menerus nasi tersebut, itulah yang dapat memicu terjadinya kanker hati. Jadi solusinya bagaimana? Setelah masak dicabut. Tidak mau makan nasi dingin 20 menit atau 30 menit menjelang makan dicolok kembali, atau masak untuk 1 kali konsumsi. Baik Bapak Ibu, ini adalah 4 faktor utama pemicu kanker. Ini contoh macam-macam kanker. Pada rahim wanita ada 3 Bu, kanker leher rahim, kanker badan rahim, kanker hidung telur, kanker payudara pada laki-laki dan wanita, kanker prostat pada laki-laki, bahkan kanker bisa terjadi pada otak dan anak-anak. Kanker tidak memandang usia, jenis kelamin maupun jabatan. Kita bahas Bapak Ibu, kanker prostat. Pak,
kanker prostat ini penderitanya kaum laki-laki. Bu, tolong informasi ini sampaikan kepada Bapak di rumah. Kanker prostat ini memiliki 4 stadium. Kanker prostat ini merupakan penyakit pembunuh bagi laki-laki nomor 3 setelah stroke dan jantung. Kanker prostat terjadi pada kelenjar prostat. Untuk stadium 1 dan 2 seperti ini Bapak Ibu masih bisa untuk disembuhkan. Namun kalau sudah 3 bahkan 4 seperti ini, mohon maaf Pak, Bu, tidak dapat disembuhkan. Jalan satu-satunya adalah Bapak diamputasi. Mohon maaf Bu, Bapak disunat untuk kedua kalinya kalau Bapak sudah terkena kanker prostat. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita kenali laki-laki yang bagaimana yang cenderung tinggi terkena kanker prostat. Yang pertama adalah faktor usia. Usia yang rentan itu adalah 45 tahun ke atas. Bukan berarti di bawahnya aman ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah faktor genetik. Apapun namanya penyakit kanker, pasti 20% akan diturunkan atau akan diwariskan ke keturunan selanjutnya. Yang ketiga, pria makanan tinggi lemak, minuman beralkohol. Yang keempat, pria berkulit hitam atau gelap. Nah, tapi untuk poin yang keempat, jangan khawatir bagi ibu-ibu kita. Nanti kata Puput tadi di masjid kulit hitam, nampak Bapak di rumah hitam. Aduh, beresiko dong kena kanker prostat. Enggak, maksudnya di sini adalah Bapak Ibu ras negroid, orang luar negeri. Kalau kita rasnya ras monoloid Pak, Bu, kita nggak ada yang hitam. Kita sawo mateng. Hitam pun hitam manis ya Bu ya. Untuk poin yang kelima, laki-laki yang profesinya berpotensi tinggi seperti supir, petani, laki-laki yang suka mengangkat beban berat melebihi berat badannya sendiri, dan laki-laki yang bekerja banyak duduk seperti penjahit, pegawai bank, pegawai kantoran, itu lebih beresiko. Mohon maaf Bapak Ibu untuk poin yang keenam, bagi laki-laki yang mempunyai istri, mohon maaf, hubungan suami istri yang sangatlah jarang atau suami yang terlalu sering menunda-nunda hasratnya. Buat bapaknya Pak, mohon maaf, jangan